Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lawadani Kanonovan, NIM F2020010077, kelas A2, jurusan Farmasi di Universitas Mandala Waluya Kendari. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendahuluan sistem indera, mata, dan telinga. Baik, pertama saya akan menjelaskan sistem indera pada manusia. Sistem indera pada manusia ada 5, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Indera penglihatan yaitu mata, indera pendengaran telinga, indera pembau hidung, indera pengecap lidah, dan indera peraba kulit. Selanjutnya anatomi fisiologi mata. Mata terbagi menjadi 2, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terbagi menjadi 4. Alis, yaitu rambut halus yang ada di atas mata. Fungsinya untuk melindungi mata dari keringat. 2. Kelopak mata atau palpebra, yang terdiri dari kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Fungsinya untuk melindungi mata dari benda asing atau kotoran seperti debu dan asap. 3. Bulu mata, rambut halus yang terletak di kelopak atas mata bawah. 4. Kelenjar air mata, berfungsi untuk menghasilkan air mata. Air mata ini sebagai pelumas agar mata mudah bergerak dan tidak kering. Lanjut, bagian dalam mata. Bagian dalam mata terbagi menjadi 13. 1. Konjungtiva, merupakan membran tipis bening yang melapisi permukaan bagian dalam kelopak mata, menutupi bagian sklera. Warnanya putih pada mata, mengandung banyak pembuluh darah. 2. Sklera, yaitu jaringan ikat yang kuat. Terdapat di lapisan terlihat mata yang berwarna putih. Ketiga, kornea, adalah selaput dan tembus cahaya. Dari kornea bisa terlihat membran pupil dan iris. Keempat, iris, yaitu diafragma di antara kornea dan mata. 5. Pupil, menentukan kualitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Pupil akan melebar jika berada di dalam ruangan gelap dan menyempit pada ruangan terang. 6. Koroid, adalah selaput tipis dan lembab. Bagian belakang tunila vaskulosa atau lapisan tengah dan sangat peka rangsangan. 7. Lensa, menjadi organ fokus utama yang membiaskan berkas cahaya yang terpantul dari benda yang dilihat. Benda terlihat jelas pada retina. Kedelapan, retina, yaitu lapisan bagian dalam yang halus dan sangat sensitif terhadap cahaya. Kesembilan, aqueous, humor atau cairan yang balik kornea. Kesepuluh, vitreous, humor atau badan bening dan di belakang lensa. Kesebelas, bintik, kuning, berada di retina dan paling peka terhadap cahaya. Ke-12, saraf optik, merupakan saraf yang berbentuk kerucut dalam retina untuk menuju ke otak. Ke-13, otot mata untuk menggerakkan bola mata sehingga bola mata dapat bergerak ke segala arah. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi fisiologi telinga. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar terbagi menjadi 2, yaitu daun telinga. Daun telinga merupakan bagian selama ini yang kita dapat lihat jelas dan tersusun dari tulang rawan dan kulit. Daun telinga berfungsi untuk meluruskan dan mengarahkan gelombang suara dari luar telinga agar masuk ke saluran telinga luar. Dari saluran tersebut, gelombang suara kemudian diteruskan ke dendang telinga yang juga disebut dengan membran timpani. Kedua, saluran telinga. Saluran telinga atau kanal telinga merupakan bagian yang menghubungkan antara telinga luar dan telinga di tengah. Saluran ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm dan posisi terletak di dari luar telinga luar dan berakhir di gendang telinga. 2. Telinga tengah. Telinga tengah dibagi menjadi 2, yaitu osikel. Osikel adalah sekumpulan tulang yang tersusun telinga tengah yang terdiri dari
Malleus atau martil, incus atau landasan, stapes atau sanggudi. Gelombang suara yang masuk akan menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran dari gendang ini kemudian akan disalurkan ke osikel yang akan memperkuat suara tersebut dan meneruskan ke membran antara telinga tengah dan dalam. Tuba eustasia. Pada telinga bagian tengah juga terdapat tuba eustasia. Tuba eustasia adalah bagian berbentuk tabung berdiameter sempit yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang hidung dan tenggorokan atau nasofaring. Fungsinya adalah untuk mengalirkan udara ke telinga tengah dan membawa lendir dari telinga tengah untuk berpindah ke nasofaring. Ketiga, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terbagi menjadi dua, yaitu koklea. Koklea adalah bagian telinga dalam yang berbentuk seperti cangkang siput. Koklea berfungsi mengubah getaran suara yang dikirim dari telinga tengah menjadi sinyal saraf yang disampaikan ke otak. Kanal semisirkular. Kanal semisirkular adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kanal ini berisi rambut-rambut halus dan cairan. Selanjutnya, proses pendengaran pada telinga. Pertama-tama, daun telinga akan menangkap gelombang suara yang ada di sekitar kita, lalu mengalirkannya ke dalam saluran telinga. Gelombang suara tersebut kemudian akan membuat gendang telinga bergetar. Getaran gendang telinga lalu akan menyebabkan osikel bergerak meneruskan getaran tersebut ke koklea yang terdapat di dalam telinga. Saat getaran tersebut sampai ke koklea, maka cairan yang terdapat di dalamnya akan bergerak layaknya gelombang. Gerakan cairan tersebut lalu menstimulasi rambut-rambut halus di koklea untuk bereaksi. Sel-sel rambut tersebut akan merespon gelombang sesuai dengan frekuensinya. Suara tinggi akan menstimulasi sel-sel rambut di koklea bagian bawah, sedangkan suara rendah akan menstimulasi sel-sel rambut di koklea bagian atas. Saat sel-sel rambut merespon stimulasi dari gelombang, di saat yang sama sel tersebut menerima impuls saraf yang berasal dari saraf pendengaran atau saraf auditori. Impuls tersebut akan berjalan melewati batang otak lalu menuju ke pusat untuk diolah menjadi suara yang kita dengar. Itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.